Orang Minang marah. Mbak Puan tidak paham sejarah. Komentar, Mbak Puan jelas merugikan citranya sendiri. Bagaimanapun, ucapan ini dapat dipastikan membuat orang Minang tersinggung. Makin resisten, makin tak empati terhadap cucu proklamator ini. Sekalipun beliau adalah cucu dari tokoh proklamator Soekarno, tak ada jaminan beliau khatam sejarah Pancasila dan kontribusi pendiri bangsa termasuk orang Minang untuk Indonesia. Hampir separuh dari saham pendirian negara Republik Indonesia ini kita berani mengatakan adalah kontribusi nyata orang Minang. Itu harus ditegaskan kembali dan Puan harus paham soal ini. Puan harus tahu Rosihan Anwar, jurnalis kawakan, berdasarkan pengamatannya, ada benar pernyataan beliau selama bergaul dengan tokoh-tokoh Minang sejak zaman pergerakan sampai masa kemerdekaan. Hampir keseluruhan para pendiri bangsa yang berasal dari ranah Minang. Apa untungnya Puan mengeluarkan pernyataan tendensius semacam ini? Sekali lagi, apa untungnya bagi beliau? Apalagi beliau adalah pejabat negara, sekelas ketua DPR. Pernyataan ini sangat-sangat tidak pantas. Sama saja mempermalukan dirinya sendiri dan mencoreng marwah DPR. Apa dampaknya terhadap Puan? Jelas, pernyataan ini akan sangat merugikan dirinya sendiri. Katanya, Puan mau maju menjadi capres atau cawapres di Pilpres 2024. Namun sudah mulai mengeluarkan statement yang blunder, yang bisa digoreng lawan politiknya di kemudian hari. Jelas tidak menguntungkan sama sekali terhadap citra Puan Maharani. Justru yang kita khawatirkan kena jebakan Batman, menghambat beliau untuk mendapatkan dukungan karena terbentur kata-kata beliau sendiri. Jejak digital bisa digoreng lawan politiknya di kemudian hari. Saya habis pikir, mengapa Puan sangat berani mengeluarkan statement yang kurang tepat, melenceng dari sejarah. Kita tidak menyangka beliau mencurigai ke-Pancasilais orang Minang. Semestinya sikap politisi berkelas, merangkul bukan memukul. Kalau ingin benar-benar mendapatkan simpati dan dukungan. Banyak spekulasi yang menyebut bahwa Puan sangat tendensius, mendiskreditkan masyarakat Minang, tak mendukung negara Pancasila. Asumsi kita mungkin karena kemarahan PDIP yang tidak sama sekali memperoleh kursi di DPR dari Sumbar. Barangkali ini adalah bentuk ekspresi keputusasaan PDIP karena gagal meyakinkan pemilih Minang, termasuk Presiden Jokowi tidak cukup berhasil mendapatkan insentif elektoral dari pemilih Minang pada Pilpres 2019. Sulitnya PDIP menaklukkan Sumatera Barat, kemudian dengan enteng menyerang Sumbar agar diharapkan mendukung negara Pancasila. Namun, justru langkah ini kontraproduktif dengan tujuan politik yang ingin diraih oleh PDIP. Kalau mau dapat dukungan, meraih simpati bukan malah mencari-cari masalah, yang malah orang antipati. Puan nampak kurang baca sejarah, kering, dangkal pikirannya membaca kontribusi orang Minang mendirikan Republik Indonesia. Yang punya Pancasila itu bukan Soekarno saja. Bahkan konsep, ide, draft naskah Pancasila yang buat adalah founding father yang
di dalamnya banyak putra Minang. Itu fakta. Beliau mungkin lupa atau pura-pura lupa yang namanya Muhammad Yamin, Sultan Syahrir, Tan Malaka, Agus Salim, Muhammad Hatta, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Mereka adalah orang-orang Minang hebat yang menjadi tulang punggung merumuskan naskah Pancasila dan penopang utama berdirinya NKRI. Bapak Republik, bahkan yang memproklamirkan pendirian Republik Indonesia bersama Soekarno adalah putra Minang, Bung Hatta. Kita pun hakul yakin, kalaupun nanti ada partai yang mau mengubah Pancasila, tetap orang Minang yang akan berdiri di garda terdepan dan pasang badan all out habis dalam membela Pancasila. Mbak Puan sayang, gak perlu meragukan jiwa Pancasilais orang Minang. Jangan sampai Mbak Puan memercik air di dulang, kepercik wajah sendiri. Kita justru curiga ada partai yang mau mengubah Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila. Partai mana yang membuat draft dan mengusulkan rancangannya? Silakan tuan-tuan jawab sendiri. Jangan sampai tak rasional dan tidak jernih berpikir hanya karena PDIP Sumbar gak punya kursi di DPR. Lalu enak betul bilang Sumbar gak mendukung Pancasila. Jangan sampai begitu. Bersungguh pendek, kayak anak TK, kekanak-kanakan. Jangan cengeng jadi politisi. Model Pancasila macam apa yang sedang dipertontonkan? Curiga terus-menerus sesama anak bangsa. Politik pecah belah semacam ini adalah karakter yang kurang cocok, kurang pas. Statement Puan dalam momentum jelang pilkada ini jelas merugikan pasangan Mulyadi Ali Mukhni yang diusung koalisi Partai Demokrat dan PDIP sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Sumbar. Kerja keras pasangan kandidat selama ini bisa buyar akibat pernyataan blunder ini. Pasangan ini akan berpotensi menuai sentimen negatif dan resisten pemilih Minang akan tinggi. Pasangan ini berpotensi besar ditinggal pemilih yang kecewa hanya gara-gara dukungan partai yang pimpinannya membuat pernyataan ngawur.